Sementara itu pemirsa, tim gabungan Kodam Iskandar Muda menangkap sindikat kejahatan pidana perdagangan orang etnis Rohingya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, seorang terduga pelaku MN diamankan oleh tim gabungan Detasmen Intelijen Kodam Iskandar Muda di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal tersebut diungkapkan oleh Asintel Kodam Iskandar Muda Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dul Munti kepada awak media pada saat jumpa pers di Cafe Rid Soldadu, Blang Padang, Kota Banda Aceh. Tim gabungan Detasmen Intelijen Kodam Iskandar Muda berhasil mengungkap jaringan sindikat tindak pidana perdagangan orang dan berhasil mengamankan MN usia 31 tahun yang merupakan bahagian dari sindikat perdagangan manusia etnis Rohingya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang pada 25 Januari 2023 lalu dan kini telah diserahkan kepada pihak aparat kepolisian setempat. Asintel Kodam Iskandar Muda Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dal Munti mengatakan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini terbongkar berkat pengembangan informasi yang diperoleh dari tim gabungan dan Intel Iskandar Muda, Satgas Bais TNI di wilayah Kota Luxmawe. Dari DD Intel Kodam Iskandar Muda beserta Satgas Bais telah berhasil mengungkap sindikat TPPO di wilayah Aceh Tamiang. Ini sebenarnya berdasarkan pengembangan. Sebelumnya tanggal 21 telah diamankan sebanyak 4 orang pengungsi etnis Rohingya dan 3 diduga pelaku sindikat TPPO. Itu terjadi di wilayah Aceh Utara. Kemudian sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Atas pengembangan yang dilakukan, didapatlah informasi adanya juga pelaku TPPO yang berasal dari Aceh Tamiang. Sehingga dilakukan pengembangan, dipelajari informasi-informasi terkait, dan pada tanggal 25 Januari 2023, tim bergerak menuju Aceh Tamiang. Seperti yang saya sampaikan, ini tidak gegabah, langsung menuju ke rumah warga. Ini dikomunikasikan terlebih dahulu, baik kepada Kades maupun Kadus untuk memastikan apakah 2 warga yang berasal dari Aceh Tamiang ini merupakan adalah warga desa tersebut. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.